Assalamualaikum Ibu Pintar. Apa kabar nih Ibu Pintar yang ada di rumah? Semoga sehat selalu ya. Hari ini perdana aku, Ibu Icis dan Baby Moana tampil nih di Ibu Pintar. Wah, penasaran kan dengan keseruan kami? Makanya saksikan terus keseruan kita ya, hanya di Ibu Pintar. Ini coba. Nah, baru-baru ini Bunda Lesti dan Baby L lagi menikmati aktivitas ibadah umrohnya seperti terlihat di video ini. Kegiatan menunaikan ibadah umroh bersama si kecil bisa jadi tantangan tersendiri loh Ibu Pintar. Nah, ada tips umroh bersama si kecil yang bisa Ibu Pintar lakukan. 1. Pilih waktu umroh yang tepat. Perhatikan kesehatan si kecil. Pastikan selalu siap sedia semua perlengkapan anak, dari makanan, minuman, dan mainan. Bawa kereta dorong anak bila diperlukan. Semoga Baby L dan Bunda Lesti diberikan kesehatan dan juga segala urusan permasalahannya diberikan jalan yang terbaik. Ibu Pintar, hari ini Bu Icis mau membuat prakarya untuk Moana dan let's go, mari kita buat. Nah Ibu Pintar, sekarang Bu Icis punya mainan yang simple banget dibuat. Ibu-ibu bisa lihat, Icis sekarang cuman punya balon, ditiup-tiup, dilem, dilengketin pakai lem gini doang nih, set. Dan Ibu Pintar tahu nggak, nanti ini dia bisa muter-muter, tapi harus ada bantuan dengan hair dryer. Bagaimana caranya? Kita lihat ya. 1, 2, 3. Wah, wah happy banget. Bagaimana Ibu Pintar, menarik kan? Wow, ini keren banget ya. Dah, begitu kira-kira. Ini udahlah harganya murah meriah, tidak memakan waktu, tidak mengakibatkan sampah, tapi bisa berbuah manis kepada anak-anak yang berbahagia. Nah, setelah ini nanti Ibu Icis mau kasih lihat apa yang akan Ibu Icis bikin. Tada! Boneka kecil. Bagaimana cara buatnya? Mari! Nah, sekarang Ibu Icis sudah punya bahan-bahannya nih Ibu Pintar. Yang pertama, Ibu Icis punya spidol. Terus Ibu Icis punya kuas. Setelah kuas ada lem, ada cotton bud, ada cup, ada hiasan-hiasannya juga. Ada tali rami, jangan lupa peniti, gunting, dan juga pewarna, dan jangan lupa ada airnya. Nah, yang paling utamanya adalah karton telur. Yeay, gimana cara buatnya? Mari, yang pertama kita harus memotong dulu ya, Mams. Ibu Pintar, nih kita harus gunting dulu. Jangan sampai salah gunting ya. Nah, sekarang Bu Icis sudah potong kecil-kecil jadi seperti ini, Mams, untuk kepala, topi, dan badannya. Sekarang Bu Icis mau ngewarnain. Oke, Bu Pintar, yang pertama kita mau warnain dulu topinya. Topinya Ibu Icis kasih warna hitam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, Ibu Pintar tahu nggak? Kalau misalnya kita bikin permainan ini, boneka-bonekaan ini, kita tuh bisa lebih hemat lagi. Karena nih bayi kan kadang cepat banget bosannya nih, Bu. Jadi daripada bayi cepat bosan kita beliin mainan mahal-mahal, mending bikin sendiri aja, lebih kreatif. Udah gitu kita juga bisa mengurangi sampah. Tuh, jadi sampah-sampah di dapur ini kan udah tergolong sampah ya ibu-ibu ya. Jadi kita bisa olah menjadi mainan. Dengan kekuatan tangan Ibu Icis semua langsung jadi. Ya nggak perlu makan waktu lama. Terus sekarang Ibu Icis mau ngelem ini hiasan-hiasannya. Jangan lupa kita lemnya di sini ya, Mams. Tuh besti-bestinya Bu Icis. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Hati-hati juga kena tangan, ntar lengket, aroma-aromanya menyengat. Langsung kita lem. Set, 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 set. Tuh, ih cantik banget. Ih lucu. Nah, Ibu Pintar sekarang Ibu Icis pengen ngelem rambutnya. Kalau ini kan dia nggak punya rambutnya, masih agak botak ya. Ini tuh edisi Moana. Kalau ini edisi Bu Icis harus punya rambut. Tuh, jangan lupa dilem.
Ingat ya Bu Pintar ya, ini boneka mainan ya, bukan boneka jenglot. Oh iya Ibu Pintar, jangan lupa kita harus bolongin ini pakai sesuatu yang agak tajam dikit. Setelah dibolongin kita harus nih kita ukir-ukir lagi mana yang paling atas, mana posisi bawah, tengah gitu. Nah ini udah Ibu Icis masukin. Sekarang kita masukin lagi posisi yang kedua. Nah nih ini yang selanjutnya kita masukin sini. Tuh. Pokoknya ini ngelosor aja gitu, jangan repot-repot. Nah kita masukin lagi nih Bu Pintar. Nah ini yang terakhir nih, yang menentukan bagus atau enggaknya yang Ibu Pintar buat. Dah selesai. Nah Ibu Pintar, sekarang boneka yang Ibu Icis bikin udah jadi. Sekarang kita harus menggunting, memotong bagian bawahnya biar nggak terganggu si baby kalau main ya. Nah ibu-ibu, sekarang ini karena rambutnya kepanjangan, Ibu Icis kan pernah kerja di salon nih dulu. Kita harus memotong rambutnya. Ya kita gunting segi aja ya Bu Ibu ya. Tuh, biar kepanjang, karena kalau kepanjangan ntar dia rontok. Kasian kan. Dia juga harus panjang sebelah karena itu bagian dari stylist tuh. Ih lucu banget. Ibu Pintar, setelah aktivitas do it yourself bersama Ibu Icis, kita lanjut ke membahas mitos dan fakta seputar baby bersama Dr. Herbowo. Langsung aja kita lihat yuk. Nah, mumpung sekarang Moana nih dok, lagi tidur. Sekarang aku mau kenalin dokter anak, ada Dr. Herbowo. Mumpung ada dokter, aku pengen nanya nih dok. Iya, silakan. Mitos atau fakta, apapun yang kita makan, misalnya pedes, manis, atau asin, itu mempengaruhi ASI untuk si bayi? Jawabannya itu dia. Mitos? Ya, Oh mitos? mitos. Karena kan kalau makan sesuatu juga masih harus diserap dulu di lambung. Jadi nggak makan langsung keluar di ASI gitu. Kan nggak kayak, kan masuk diserap dulu, diolah dulu, akhirnya baru jadi ASI gitu. Jadi ya rasanya ya sama aja, makan apa aja sama aja harusnya. Apakah kalau misalnya kita makan pedes, itu tuh pasti yang mules duluan pasti ibunya gitu nggak? Atau enggak juga? Nggak juga sih, kalau ibunya udah biasa makan pedas ya biasa aja. Oh berarti untuk ASI juga nggak ngaruh apa-apa ya? Nggak ngaruh apa-apa. Jadi iya. silahkan. Ini aku juga ada beberapa pertanyaan yang banyak dipertanyakan oleh ibu menyusui. Mitos atau fakta? Menyusui itu bisa menurunkan berat badan si ibu? Jawabannya ini dia, fakta. Jadi kenyataan. Jadi kalau buat ibu-ibu yang baru aja melahirkan terus mau kurus, cukup menyusui ya. Betul. Karena kan kalau begitu menyusui semua asupan yang kita makan dibagi dua, ya kan? Betul. Dibagi mamanya, dibagi babynya. Dan juga bukan berarti sembari mengurusi badan atau nurunin berat badan ibu jadi sakit kan enggak juga. Enggak. Malah yang sering terjadi ibunya takut gemuk lah, terus akhirnya dia diet-diet macam-macam, akhirnya bayinya nutrisinya jadi kurang, kasihan Iya bayinya. benar. Gitu. Karena Jadi tenang. kebanyakan tuh stereotip masyarakat di Indonesia cantik ya berarti kurus, cantik berarti ini, cantik berarti itu tuh yang bikin ibu menyusui agak stres mungkin ya. Iya. Nah dok, ada lagi nih dok, mitos atau fakta jangan sering digendong nanti bau tangan katanya. Ya, itu sejujurnya orang Indonesia senang banget bilang bau tangan ya. Padahal sebetulnya bayi yang perkembangannya baik, kan sensorinya harus baik. Ditandai dengan dia senang digendong. Jadi yang benar harusnya ya benar yang bau tangan Iya dong sih, harusnya. bener. Kalau dia digendong cuek-cuek aja, ditaruh cuek-cuek aja, malah kita harus hati-hati. Salah satu yang sosialnya kurang baik adalah autis kan. Autis itu kalau yang berat ditanda itu dari kecil digendong biasanya agak-agak cuek-cuek aja. Kalau ditaruh suka, dia tuh nggak suka. Kalau autis maaf ya, bukan semua, tapi yang berat-berat biasanya dari kecil biasanya kalau digendong nggak suka, dipeluk nggak suka. Dok, lagi dok, mitos atau fakta? Bedong supaya kakinya lurus. Nah ini gimana nih dok? Iya. Bedong itu sebenarnya cuma salah satu kebiasaan di Indonesia lah yang Betul. cukup sering. Tapi perlu diketahui bahwa di luar negeri juga nggak ada yang dibedong kakinya lurus-lurus tuh. Mona juga enggak. Iya, saya juga kecil udah dibedong tuh. Saya juga enggak, makanya Makanya begini. lurus-lurus aja. Jadi pada dasarnya di bedong itu sebenarnya cuma supaya anaknya lebih hangat. Betul. Tapi yang berbahaya sekali justru kebiasaan orang yang bedong yang kakinya dilurusin. Dipaksa-paksa Iya, gitu ya. dilurusin, dikencengin sampai kayak lemper tuh. Nah itu nggak boleh tuh. Karena justru akan menyebabkan bisa dislokasi kesleo lah. Jadi ketarik, sendinya lepas dari tempatnya. Betul. Itu bahaya banget.
Jadi kalaupun mau bedong biar anget boleh, tapi harus longgar. Dan kakinya tetap berbentuk M gitu ya dok. Yes, jadi bukan betul. yang dipres banget, jadi bungkuslah seadanya, yang penting bayinya anget. Karena kan bedong itu gunanya untuk menghangatkan saja, Mam. Nah ini kakinya harus begini nih, maaf ya, saya buka dikit aja. Nah kakinya harus tetap Nah begini. ya nih M tuh. Ya. Jadi, Jadi kakinya harus begini, jangan dulu lurusin begitu. Jadi nggak boleh tuh dipaksa-paksa lurus. Tuh. Tapi dokter tahu nggak, aku mandiin Mona pakai ASI juga. Betul, kan ada nih yang baru-baru, penelitian baru bahwa ASI bisa ngelembutin kulit. Sekarang banyak tuh. Betul. Nah untuk Mams, kalau misalnya Mams punya ASI perah berlebih, daripada nggak kepake atau terbuang atau sampai basi, mending bisa dipakai mandi nih. Kalau Moana kadang mandi pakai ASI seminggu sekali dok, atau seminggu 2 kali. Kemarin dia sempat bercak-bercak merah tuh, sempat alergi, dan ternyata dibandingin ASI langsung mulus. Betul, dia tuh pelembab yang baik loh. Jadi ya saya nggak bilang pelembab terus nggak kepake gitu. Tapi sebetulnya ini natural sekali sebetulnya. ASI ditaruh di tempat mandinya, bak mandinya, terus dia berendam, itu udah bisa memperbaiki yang alergi-alergi, pelembab alami, yang kulitnya kering-kering, kan banyak tuh yang bayi yang kulitnya kering-kering ya kan. Gitu. Sangat membantu. Dok, ini agak sensitif sih, karena ini memang aku alami dari awal Mona lahir. Jadi kalau kata orang-orang sekitar, Mona ini tergolong anak yang kecil. Dia kan lahir di berat 2,5 waktu itu. Bahkan seminggu pertama sempat turun jadi 2,3. Nah menurut dokter, di bentukan Mona yang 2,5 itu tergolong kecil atau normal? Jawabannya normal. Jadi bayi normal itu lahirnya 2,5 sampai 4 kilo. Mana yang lebih baik, 2,5 apa 4? Nggak ada, sama aja. Orang itu normal semua. Anak saya juga 2,5 sih. Iya, 2,55. Jadi sebenarnya tenang aja. 2,5 sama baiknya dengan yang 3, sama baiknya dengan 4 kilo. Sama aja. 2,5 aman. Alhamdulillah. Oke dok, alhamdulillah nih Mam, kita udah dapat banyak sekali informasi dan ilmu juga. Makasih banyak ya dok ya, kita juga udah jadi banyak pengetahuan. Monanya happy, Mams happy, semua juga happy.